Halo pemirsa, apa kabar portofolio Anda di sepanjang perdagangan hari ini, di mana indeks harga saham gabungan lebih dominan bergerak di zona merah. Namun jelang penutupan perdagangan di sesi kedua, pelemahan sudah mulai terbatas. Perubahan yang cukup cepat terjadi untuk saham-saham yang ada di sektor pertambangan dan juga perbankan big cap pemirsa, di mana mengalami penguatan kemudian mengalami koreksi, dan hari ini di jelang penutupan sesi kedua kembali berbalik arah ke zona hijau. Posisi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat masih melemah dengan adanya potensi capital outflow ke depannya. Dan bagaimana arah pergerakan indeks harga saham gabungan ke depan, dan bagaimana juga strategi untuk berinvestasi di tengah volatilitas pergerakan indeks harga saham gabungan? Kembali bersama saya David Oval, dan inilah ID Execution Closing selengkapnya untuk Anda. Dan berikut kami sampaikan bagaimana update penutupan indeks harga saham gabungan di sesi kedua di perdagangan hari ini. Masih ditutup di zona merah, tapi pelemahannya sudah mulai terbatas pemirsa. Dibuka di sesi pertama pada pagi tadi di zona merah, tepatnya di 7.127.503. Kemudian indeks harga saham gabungan mengalami koreksi yang cukup dalam, bahkan sempat menyentuh ke level terendahnya di 7.075.654 di bawah level 7.100-an, di mana level ini ditempuh setengah jam jelang penutupan perdagangan di sesi pertama pada siang tadi. Kemudian indeks harga saham gabungan mencoba berbalik arah meskipun masih berada di zona merah pemirsa, karena tadi pada pukul 2 siang tadi indeks harga saham gabungan sempat beberapa saat bergerak di zona hijau, bahkan menembus ke level tertingginya di 7.133.411. Namun level ini tidak mampu dipertahankan oleh indeks harga saham gabungan. Di penutupan sesi kedua kembali bergerak di zona merah dengan mengalami pelemahan tipis di 0,21% dan akhirnya ditutup di level 7.112.449. Dari update penutupan indeks harga saham gabungan, berikutnya kami akan mengajak Anda untuk melihat beberapa data perdagangan lainnya yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Kita akan coba lihat bagaimana posisi dari penutupan beberapa indeks, di antaranya MNC 36 mengalami tekanan cukup tipis di 0,06%, Jakarta Islamic Index juga melemah di 0,04%, sementara LQ45 tertekan di 0,12% di 1018.937. Kita akan coba lihat juga ke grafis selanjutnya bagaimana rotasi pergerakan sektoral di penutupan sesi kedua di perdagangan hari ini. Tampaknya menolak untuk turun, sektor energi kembali mengalami penguatan signifikan dan memimpin dari sisi sektoral di 1,47% setelah mengalami koreksi yang cukup dalam di perdagangan hari sebelumnya. Properti juga menguat di 0,58%. Kemudian juga barang baku mengalami pelemahan di 0,72%, dan sektor keuangan hari ini tampaknya masih menjadi pemberat di 0,55% meskipun tekanan yang terjadi terhadap sektor keuangan dan beberapa perbankan big cap agak sedikit melemah jelang penutupan sesi kedua di perdagangan hari ini. Selanjutnya kita akan coba lihat saham-saham yang mengalami penguatan signifikan di penutupan sesi kedua, dan tampaknya didominasi oleh saham-saham dari sektor energi, terutama dari pertambangan batu bara dan turunannya. Ada Bumi ditutup menguat di 140, Adaro juga menguat di 3.930, ADMR ditutup di zona hijau di 1.825, dan BP juga memberikan kontribusi dari sektor energi yang masuk ke dalam deretan top gainers menguat di level 154. Selanjutnya kita akan coba lihat saham-saham yang menjadi pemberat bagi indeks harga saham gabungan. Ya, tampaknya masih dari perbankan big cap, BBCA melemah di 8.350. Sektor energi di luar pertambangan batu bara masih mengalami pelemahan. Ada Medco sudah berada di level 895, menjauhi level 1.200-an yang pernah dicapai sebelumnya. Antam hari ini juga tertekan di 1.965, dan kemudian juga ada CARS ditutup melemah di 94. Tampaknya saham-saham di luar pertambangan batubara dari sektor energi masih mengalami pelemahan hingga penutupan sesi kedua di perdagangan hari ini. Selanjutnya kita akan coba lihat updatean terakhir yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami sampai sore hari ini waktu Indonesia Barat, beberapa posisi dari bursa Asia, di mana Nikkei menguat di 0,53%, kemudian STM lemah di 0,40%, Kospi menguat di 0,13%, sementara Hang Seng juga menguat di 0,10% dan berada di level 17.872,45.